Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9. Pada pembelajaran matematika pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang transformasi geometri bagian refleksi atau pencerminan ya. Kita bahas dengan secara singkat saja. Nah, yang pertama kita akan lihat koordinat bayangan hasil pencerminan X, Y. Nah, refleksi terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi X, negatif Y. Nah, itu sudah ada di catatan kalian ya, silahkan kalian tulis dan silahkan kalian pahami. Untuk pemahamannya Bapak akan ulas sekilas. Nah, kita ada contoh ini ya, contoh titik A ini. Kita harus ingat kembali bidang koordinat atau koordinat kartesius, itu terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini ada titik A, koordinatnya adalah titik A ini 5,4. Nah, di sini ya, 5,4. Titiknya di sini. Misalkan kita cerminkan titik A ini terhadap sumbu X. Yang dimaksud dicerminkan terhadap sumbu X berarti yang bertindak sebagai cermin, yang menjadi cermin itu adalah sumbu X ini. Nah, tentunya kalau ada A dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya pasti ada di bawah di sini, karena ini cerminnya. Pasti bayangannya ada di sini dengan jarak yang sama terhadap cermin. Pasti bayangannya ada di sini ya. Misalkan ada titik A koordinatnya 5,4. Bayangannya pasti jaraknya sama, pasti ada di sini. Nah, kita lihat, maka A aksen atau bayangan dari A-nya adalah menjadi titik ini 5, nah, negatif 4, sorry ya, pasti di sini nih. 5, negatif 4. Nah, bayangannya di 5, negatif 4. Lihat, ketika titik A 5,4 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 5, negatif 4. Misalkan kita misalkan X, Y. Nah, 5-nya sebagai X dan 4-nya sebagai Y. X-nya 5, Y-nya 4. Maka 5,4 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya menjadi 5, negatif 4. Yang berubah X-nya atau Y-nya. Nah, lihat 5,4 menjadi 5, negatif 4. Yang berubah X-nya atau Y-nya. Nah, yang berubah itu adalah Y-nya ya. Asalnya 4 menjadi negatif 4. Nah, jadi ketika 5,4 dicerminkan terhadap X, sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Asalnya positif jadi negatif. Jadi 5,4 cerminnya menjadi 5, negatif 4. Oleh sebab itu kalau titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka cerminnya akan menjadi bayangannya menjadi X, negatif Y. Jadi Y-nya yang berubah ya. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang menjadi berubah. Misalkan ada contoh di sini, ada misalkan titik 10,6 misalkan ya. Ada titik 10,6. Misalkan titik B koordinatnya 10,6. Nah, maka tidak dengan melihat gambar pun sebenarnya bisa. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Akan menjadi B aksennya menjadi 10, negatif 6. Nah, bayangannya 10, negatif 6 di mana? Nah, 10, negatif 6 di sini. Pasti bayangannya ada di sini. Ya. B aksennya 10, negatif 6. Oleh sebab itu, dikatakan di sini ketika dicerminkan terhadap sumbu X, Y akan berubah menjadi X, negatif Y. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu X-nya. Asalnya X, Y akan menjadi negatif X, Y. Kita contoh di sini ya. Di sini ada titik 5,4. A 5,4. Kita cerminkan sekarang terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu X. Cerminkan terhadap sumbu Y, pasti cerminnya ada di sini. Bayangannya ada di sini, bayangannya. Karena ini cerminnya, bayangannya ada di sini. Maka 5,4 akan berubah menjadi X-nya yang berubah menjadi negatif 5,4. Nah, berarti di sini pasti cerminnya ada di sini. Nah, ini A misalkan A double aksen menjadi negatif 5,4.
4. Nah, lihat, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berubah, asalnya positif jadi negatif. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah itu X-nya. Asalnya X-nya positif jadi negatif. Berarti jadi asalnya X, Y jadi min X, Y. Sampai di sini paham ya? Silahkan pahami dulu sampai di sini. Setelah dipahami, kalian nanti tulis materi yang Bapak share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.